Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Sinta Diary. Gerbang Neraka ini masuk cerita spesial ya, yang mana hanya diupdate pada hari Sabtu atau malam minggu saja, opsional. Dan cerita utama sudah pasti pada hari Rabu dan Minggu. Oke, cerita sebelumnya sudah dikonfirmasi bahwa Miraj adalah salah satu penguasa yang melayani iblis. Miraj telah menyembunyikan jantung iblis, yang mana itu adalah pondasi dari alam gerbang neraka. Lalu, di sisi lain, Rio telah mengetahui faktanya tentang kematian ayahnya, yang selama ini Rio mencari penyebabnya, yang tidak lain penyebabnya adalah ada hubungannya dengan Maras. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita sama-sama masuk ke dalam ceritanya. Iya! Gerbang Neraka, Perang Besar 7 Penguasa, Bangkitnya Jantung Hati Iblis bagian keempat. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Jadi, selama ini Maras mengetahui faktanya tentang kematian ayah Rio. Sebetulnya, Maras tidaklah sebaik itu. Bahkan Maras berharap anaknya saat itu bisa mengambil alih tubuh Rio. Akan tetapi, dengan segala upaya ayah Rio berhasil menyelamatkan Rio, meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Tentu saja, fakta ini telah membuat Rio begitu marah. Semuanya yang ada di sana hanya melihat saja, sama sekali tidak ikut campur. Rio, sudah cukup Rio. Krepa juga pulih serta mencegah aksi Rio. Minggir Krepa, lepaskan aku. Sudah cukup Rio. Aku mohon, hentikan. Krepa memohon sambil memeluk Rio dari belakang. Maras kemudian mendekati Rio. Tatapan Rio menunjukkan kebencian. Hal itu sudah sewajarnya dia lakukan, karena alasan Rio terjun ke dalam dunia spiritual adalah untuk mencari sosok hitam yang pernah mencelakai ayahnya. Meskipun Rio tidak tahu siapa sosok itu, dia tetap mencarinya. Rio sendiri tidak sadar sosok yang mencelakai ayahnya adalah dirinya sendiri. Atau anggap saja sisi lain Rio, yaitu anak dari King of Mara. Maras seorang jenderal besar yang tidak pernah menundukkan kepalanya, bahkan kepada Raja Wentira sekalipun. Dia bersimpuh dan memeluk Rio. Aku tahu ini sangat menyakitkan untukmu. Aku berharap kau tidak perlu untuk mengetahuinya. Tapi nyatanya aku salah. Kau memang harus tahu. Maaf saja, mungkin tidak cukup setelah apa yang telah terjadi. Jika kematianku bisa membuatmu puas, akan aku lakukan, ucap Maras. Tidak, Master, tidak perlu melakukannya, Master, balas Krepa. Kau kira dengan kau mati, ayahku akan hidup kembali? Aku benar-benar marah, tapi aku juga tidak bisa kau mati begitu saja. Perasaan anakmu juga aku merasakannya. Bahkan aku merasakan dari awal saat bertemu denganmu. Entah kenapa aku ingin memanggilmu ayah. Dan hal sama juga aku rasakan saat bertemu dengan Miraj. Aku merasa begitu dekat, tapi aku tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu, kata Rio. Rio kemudian berdiri, menatap ke arah Tori dan lainnya. Dia memejamkan mata, kemudian berucap, Tapi karena musibah itu juga, aku bisa bertemu dengan rekan-rekanku yang hebat. Mereka bukanlah sekedar teman, tapi mereka adalah keluarga keduaku. Maafkan aku, Jenderal Maras. Aku tahu semuanya bukanlah salahmu, ucap Rio.
Rio, terima kasih Krepa. Kau juga sangat berharga untukku. Kau manusia yang luar biasa. Mengingat kau memiliki elemen kegelapan, tapi kau masih mampu mengendalikan emosimu. Aku sempat khawatir kau akan dilahap oleh kegelapan, ucap Asura. Semuanya punya masalah masing-masing. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya sudah kehendak takdir. Dendam akan membawa kehancuran. Pengampunan akan mewujudkan impian yang lebih baik. Tutur Nuk sesuai apa yang dipikirkan oleh Abimanyu. Situasi itu membuat Rio dan Maras menjadi canggung. Akan tetapi, bolehkah saya menambahkan Tuan Abimanyu? silahkan manusia. Jadi begini. Emosi adalah sifat yang memiliki frekuensi yang bengkok. Oleh sebab itu, dengan adanya benturan gejolak antara molekul kejiwaan yang tidak selaras, terjadilah gelombang panas yang membuat olah pikiran menjadi jeblok. Hal ini memicu antara sifat-sifat yang semrawut karena aliran emosi berbenturan dengan komponen-komponen kesetresan. Lalu timbullah aliran tegangan jiwa yang berlebihan sehingga Otakmu itu yang bengkok, Jaka. Diamlah kau, Jaka. Bangsat kau. mungkin dia benar Pak Bon, dia kan hebat. Nah, sepertinya Tori sudah memahaminya. Kau harus belajar untuk itu, Bon. Kau hebat jika kau diam saja, Jaka. Tidak lucu, Tori. Itu lucu sekali, Jaka. Jahanam bangsat kau itu. Seperti biasa, mereka mencoba untuk mencairkan suasana. Meskipun candaan itu terasa garing, tapi setidaknya Rio mulai agak rileks. Dia menyadari masih ada yang peduli dengan dirinya. Dendam memang akan membawanya ke dalam kehancuran, dan dalam detik itu juga Rio akan mengubur semua dendamnya dan memiliki tujuan yang baru, yaitu melindungi orang-orang yang mempercayai dirinya dan bersama mereka melakukan tujuan untuk kepentingan bersama. Sementara itu, di lokasi Desta berada, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jargatora, arena sudah dipersiapkan. Tidak ada yang istimewa, hanyalah sebuah lahan kosong yang akan dijadikan sebagai ajang duel. Tidak ada peraturan khusus, siapapun bisa menantang, siapapun diizinkan untuk membunuh. Hanya ada satu aturan, bertarung 1 lawan 1. Tidak ada yang istimewa dari arena duel itu, hanya seperti pertarungan biasa untuk merebutkan tempat di arena tambang. Kenapa kita harus ikut? Apakah itu harus? Ucap Desta. Apakah kau takut? Jadi kau hanya berlindung di belakang pengawalmu ya? Tentu saja. Tuan Gugon pasti benar. Bocah itu berlindung di belakang pengawalnya. Tanpa mereka, bocah itu bukan apa-apa. Mungkin aku bisa menghajarnya sambil tutup mata. Ucap mereka yang melintas. Hampir rata-rata makhluk yang ada di sana memiliki pawakan yang besar. Hanya Desta dan Biksu Ataya yang terlihat paling kecil dan dianggap lemah. Tidak perlu dengarkan mereka, nak. Terlihat lemah lebih baik daripada menjadi pusat perhatian. Karena memiliki kemampuan, kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh penguasa di sini. Ucap Babasil. Aku tahu, Mbah. Peduli amat dengan mereka. Kalian tidak perlu bertindak. Jika diharuskan, salah satu kita yang akan memiliki tempat di area tambang, aku akan maju dan mendapatkannya. Itu sudah cukup, sahut Adiwangsa. Amitabha, itu benar. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang dimainkan oleh penguasa di sini. Tetaplah berhati-hati, Tuan Adiwangsa. Ucap Biksu Ataya. Terima kasih peringatannya, Biksu Ataya. Aku tidak akan lengah, siapapun itu lawanku. Perhatian semuanya. Atas izin penguasa, duel untuk merebutkan tempat di tambang
dilakukan lebih cepat karena kedatangan beberapa anggota baru yang baru hadir. Ini kesempatan kalian semua, tidak hanya orang-orang yang baru datang. Yang ingin menantang, silakan maju. Ucap seorang dengan suara yang keras yang berada di tengah lapangan. Aku maju. Kali ini akan aku rebut kembali tempatku yang dia ambil. Ucap salah satu sosok. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau pernah kalah dariku, dan kau akan kalah lagi kali ini. Tidak usah banyak bicara, terimalah seranganku. Pertarungan awal dimulai. Tidak ada hal yang menarik dari pertarungan itu. Itu hanyalah duel dendam yang berlangsung lama dan membosankan. Hingga keduanya kelelahan dan akhirnya tetap dimenangkan oleh sosok yang ditantang. Dan yang kalah langsung dijadikan sebagai pengorbanan. Tunggu dulu. Aku baru 2 kali kalah. Apa-apaan ini? Aku masih punya sekali kesempatan lagi. Hoi. Oh, maaf. Ada satu aturan baru saat ini. Siapapun yang kalah dalam duel kali ini akan langsung dijadikan pengorbanan. Hal ini penguasa langsung yang menetapkan, ucapnya. Hening, tidak ada yang protes dengan aturan tersebut. Namun berikutnya, tidak ada yang maju untuk menantang. Dan semuanya mata tertuju ke arah rombongan Desta. Mereka adalah orang-orang baru yang jelas harus memiliki tempat. Jika tidak, mereka mungkin bisa dijadikan pengorbanan karena tidak memiliki tempat. Hal berguna bagi mereka adalah sebagai pengorbanan. Baiklah, aku akan maju. Jangan menentangku, aku mohon. Sosok itu sepertinya kuat. Jangan lihat aku mohon. Bisik beberapa sosok yang ada di sana. Kehadiran Adiwangsa di tengah arena sudah cukup membuat beberapa sosok di sana menunduk. Tapi ada juga beberapa yang tidak takut. Siapa saja, majulah! Tantang Adiwangsa. Tidak seperti itu aturannya. Kau harus menantang salah satu dari mereka. Jika kau menang melawan pemilik tambang, kau akan menjadi pemiliknya. Jika kau menantang bawahannya, maka kau akan menjadi bawahannya jika mengalahkannya. Jadi, duel ini menentukan nasib kalian. Jelasnya. Lalu, jika aku menantang pemilik tambang, apakah aku bisa membawa mereka bersamaku? Tentu saja. Jika kau menjadi pemilik tambang, maka kaulah penguasa di sana. Dan kau juga bisa membawa siapa saja. Tentunya ada batasnya, tergantung tempat mana yang kau miliki. Lalu, siapa saja pemiliknya? Kau lihat mereka yang memiliki bendera itu. Mereka adalah para pemilik tambang. Baiklah, kau majulah, aku menentangmu. Ucap Adiwangsa menunjuk sosok besar yang sedang santai duduk ditemani beberapa wanita aneh di dekatnya. Gila, dia menantang Giant Rock. Dia pasti hancur. Tuan Gugon saja enggan menyinggungnya. Tapi dia juga terlihat kuat. Ini pasti jadi pertarungan yang seru. Ucap beberapa sosok yang ada di sana. Giant Rock adalah raksasa yang cukup besar. Tubuhnya diselimuti sisik seperti batu. Matanya menyala saat ada seseorang menantangnya. Dia bergerak maju dan membuat seluruh tempat berguncang. Tanpa sengaja, Adiwangsa telah menunjuk salah satu sosok kuat di antara pemilik tambang. Giant Rock juga salah satu bawahan kuat Jargatora. Dia ada di tambang bukan karena dalam masa hukuman. Giant Rock ada di sana karena memang ditempatkan di sana untuk mengatur dan mengumpulkan sumber tambang. Dan juga menjaga agar para makhluk di sana tidak melakukan tindakan kecurangan ataupun bermalas-malasan dalam menambang. Yang benar saja, dia menantang Rock. Oh, habis sudah singa buas itu. Tapi aku pernah melihat singa itu bisa menahan serangan Gugon dan membantai para pengikutnya, tahu? Aku juga tahu itu, tidak salah. Gugon memang dicap yang paling kuat. Tapi, apakah ada yang pernah melihat Rock beraksi? Oh, itu benar. Gugon sekalipun tidak mau menyinggung Rock.
Konon, Rock sangat kuat dan kulitnya sangat keras. Apalagi... Sudahlah, kita lihat saja bagaimana penampilan singa itu. Tuan Gugon, menurut Anda bagaimana dengan Rock? Gugon adalah mandor dan salah satu yang dipercaya penguasa untuk mengawasi Gunung Vala ini. Mungkin jarang yang tahu kemampuannya, tapi aku akui, bisa dikatakan aku dan Gugon dikatakan setara dalam hal kemampuan. Singa putih itu mungkin akan tamat. Wah, jika Tuan Gugon bilang begitu, aku rasa tidak ada kesempatan buat singa buas itu. Sementara itu di puncak tertinggi di Gunung Vala, di mana pusat kerajaan Jargatora. Yang mulia, dari banyaknya makhluk yang ada di sana, betapa bodohnya singa itu menantang Rock. Bahkan Gugon saja belum tentu bisa menandinginya. Bagaimana menurut Anda yang mulia? Ucap Kamer. Kau benar, Kamer. Rock adalah salah satu sosok yang aku percayai untuk menjaga tambang. Tapi jika singa itu bisa mengalahkan Rock, dia akan menggantikan posisi Rock. Balas Jargatora. Aku rasa itu mustahil yang mulia, sangat disayangkan. Padahal singa itu bisa menjadi sekutu kita, mengingat dia cukup kuat. Kita tidak tahu seberapa kuat singa itu, Kamer. Jika dirasa dia cukup berkemampuan, aku bisa mengecualikan dia untuk tidak dijadikan sebagai pengorbanan. Mari kita lihat aksinya. Oh, semoga tidak mengecewakan yang mulia. Hehehehe. Di arena bertarung, semuanya menghindari lebih jauh, sehingga area pertarungan menjadi lebih lebar. Padahal area sebelumnya sudah cukup lebar, tapi para makhluk yang ada di sana pergi lebih jauh, sehingga area duel mereka cukup menjadi lebih besar. Kenapa mereka mundur lebih jauh? Apa mereka tidak ingin melihat pertarungannya? Kita juga ikut mundur, nak. Mereka sepertinya mundur ada alasannya. Bukan tidak ingin melihat pertarungannya. Mungkin akan menjadi pertarungan yang luar biasa, dan mereka tidak ingin terkena dampaknya. Jelas Mbah Basil. Amitabha, prediksi Anda sepertinya tepat, Tuan Basil. Tuan Muda, mari kita juga mundur untuk jaga jarak, sahut Biksu Ataya. Jika kita mundur lagi, kita tidak bisa melihat dengan jelas pertarungan Raja Diwangsa. Kita tidak tahu mereka akan bertindak curang atau tidak. Kau benar juga, nak. Biksu Ataya, sepertinya kami harus merepotkanmu jika pertarungan mereka meluas. Amitabha, tidak perlu sungkan, Tuan Basil. Tentu saja saya akan melakukan tugasnya. Balas Biksu Ataya. Biksu Ataya memiliki kemampuan khusus perlindungan sebagaimana Yada. Kemampuan perlindungannya juga tidak kalah kuat dari milik Yada. Yada adalah sosok tank dengan pertahanan super kuat, sedangkan Biksu Ataya pertahanannya adalah sebuah mantra suci yang mampu memblokir segala macam energi negatif dan memantulkannya. Sementara itu di tengah arena, Giant Rock dan Adiwangsa sudah saling berhadapan. Rock adalah sosok makhluk yang seluruh tubuhnya dilapisi armor hitam. Armor tersebut adalah bagian dari tubuhnya, seperti sisik tetapi menonjol seperti batu yang berwarna hitam. Hei orang baru, kau punya nyali berani menentangku. Aku maklumi atas ketidaktahuanmu. Sepertinya kau cukup berkemampuan. Bagaimana jika kau jadi bawahanku? Tapi jika kau bisa selamat dari pukulanku. Lengan Rock tiba-tiba membesar seperti kepalan batu yang besar. Aku harap kau bisa selamat, orang baru. Terimalah. Kau memang lawan yang cocok untukku, Yaksa. Adiwangsa juga membuat anggota tubuhnya membesar. Dia mengimbangi dan membuat lengannya semakin besar. Benturan hebat terjadi hingga membuat gelombang angin yang dahsyat dan menerbangkan batu-batu kecil di sekitarnya. Gila, kekuatan sebesar ini. Untung saja kita jaga jarak. Apa aku bilang? Rock itu sangat gila kekuatannya. Pantas saja tidak ada yang berani menyinggungnya.
ucap beberapa sosok yang ada di sana. Lumayan. Sepertinya kau layak jadi bawahanku. Menyerahlah dan kau akan selamat orang baru. Aku terkesan kau memiliki kemampuan yang hampir sama sepertiku. Rock menawarkan. Apa yang kau katakan, bongkahan batu? Apa kau pikir kau itu kuat? Sudah cukup aroganmu itu orang baru. Jangan memaksaku untuk membunuhmu, atau kau akan dijadikan sebagai... Belum selesai Rock bicara, lengan besarnya retak dan kemudian hancur. Meskipun yang hancur hanyalah lapisan batu hitam yang menutupi lengannya, hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Rock terdiam sesaat, dan atas kejadian itu membuat penguasa Jargatora sedikit tertarik dengan Adiwangsa. Aku cukup terkejut. Kau bahkan bisa menghancurkan lengan bajaku. Tapi jangan mengira kau mengalahkan aku hanya dengan ini saja. Jika begitu, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, bongkahan batu. Tanpa banyak bicara lagi, kini kedua lengan Rock membesar. Itu lagi, baiklah, yaksa! Sekali lagi, Raja Adiwangsa mengimbanginya. Serangan mereka begitu dahsyat, tempat di sana sampai berguncang dengan hebat. Dentuman keras tidak henti-hentinya terdengar. Gila, siapa sebenarnya singa itu? Dia mampu menyamai kemampuan Rock. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa mengimbangi. Oh, orang baru ini cukup kuat. Aku rasa jika mereka imbang, itu lebih baik. Jadi tidak perlu ada yang harus dikorbankan. Dengan begitu, kita memiliki sosok kuat lainnya. Ya, itu benar. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian. Tapi di sisi lain, Gugon begitu khawatir. Jika dia membunuh Desta, dia mungkin tidak akan lolos dari para singa yang melindunginya. Wah! Giant Rock akhirnya tidak menahan diri. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan menjadi sosok raksasa. Aku sudah memberikanmu kesempatan orang baru. Kau memang kuat, tapi kau memaksaku untuk serius. Kau akan mati orang baru. Aku tidak bisa mengontrol kekuatanku dalam bentuk ini. Aku tidak menyangka ini akan menyenangkan. Danowo Yaksa! Sekali lagi, Raja Adiwangsa membuat sosok yang melihatnya dikejutkan dengan penampilannya. Dia juga berubah menjadi sosok singa raksasa yang besar, jauh lebih besar dari Giant Rock. Rock hanya sebesar paha Adiwangsa. Tidak, ini mustahil. Adiwangsa menginjak Rock. Dia berusaha sekuat mungkin untuk bertahan. Armor-armor hitam Giant Rock perlahan mulai retak dan hancur. Tubuh aslinya tidak lagi mampu untuk menahan tekanan yang berat yang Adiwangsa lakukan. Adiwangsa menendangnya hingga membuat Giant Rock terpental dan menabrak Gunung Vala dan menghancurkan beberapa batu besar. Ini langsung menjadi kemenangan untuk Adiwangsa. Rock terluka cukup parah. Adiwangsa memang sengaja tidak membunuhnya karena dia takut masalah serius akan menimpa mereka, dan itu memang keputusan yang tepat. Raja Adiwangsa mengaum, menggetarkan seluruh wilayah. Sementara itu di lokasi di mana Tori dan lainnya berada, suasana masih agak canggung antara Ryo dan Maras. Akan tetapi Ryo bisa lebih menerima kenyataan
dan berusaha untuk tidak menyimpan dendam. Pak Panglima Besar, maafkan aku. Aku terlalu kekanak-kanakan untuk menyikapinya, Ucap Rio. Aku memang salah dan aku pantas untuk mendapatkannya. Aku tidak seharusnya bersikap itu, Ayah. Aku minta maaf. Maras tertunduk tiba-tiba menengok ke arah Rio. Di balik topengnya, Maras tersenyum lega dan puas. Dia hanya berharap Rio bisa memanggilnya ayah. Dan itu akhirnya terucap dengan sendirinya oleh Rio tanpa Maras minta. Maras kemudian memeluk Rio seperti dia memeluk anaknya sendiri. Suasana canggung itu menjadi sebuah momen indah di antara mereka. Dan Krepa untuk pertama kalinya tersenyum tulus melihatnya. Aku bisa merasakan yang dirasakan oleh Maras. Aku tahu sebahagia apa dipanggil ayah, Ucap Bon. Tentu saja, selain kau di sini, tidak ada yang bisa mengerti perasaan Maras, Pak Bon. Aku rasa mulai sekarang Mas Rio akan menjadi lebih kuat lagi ketika dia menerima keberadaan yang ada di dalam dirinya, yang mana itu menjadi kekuatannya. Mas Rio akan mendapatkan kekuatan sejati dari kemampuannya itu. Jelas Tori. Kemudian yang dimaksud adalah anak Maras yang menjadi sumber kekuatan Rio. Dan benar apa yang Tori katakan. Sama seperti halnya dengan Tori. Di dalam jiwanya ada pecahan jiwa naga yang mana dari dulu selalu membuat Tori khawatir dan tidak mempercayainya. Tapi setelah Tori percaya dan Shenlong juga mempercayainya, kemampuan Tori jauh meningkat. Energi marah keluar menyelimuti Rio. Dia bertambah kuat seperti yang Tori paparkan. Energi pekat itu membentuk sosok makhluk yang mirip seperti Maras. Dialah anak Maras, dan Rio mendapatkan gelar baru sebagai King of Shadow, Raja Bayangan. Lahirnya Raja Bayangan akan membuat rombongan Tori semakin kuat dan terus melakukan menjelajah di jagat lelembut. Tori, Master Elemen Petir; Jaka, Master Semesta; Bon, Master Elemen Bumi; Desta, Master Elemen Api; Dewi Maut, Master Elemen Angin; Aditya, Master Elemen Air; dan satu lagi, Master baru, Rio, Master Bayangan. Untuk kedepannya, akan terus terlahir para Master yang akan menumpas para iblis di jagat lembut. Banyak rekan baru yang akan bergabung dan menjadi petualangan semakin menegangkan dan luar biasa. Akan tetapi, semakin mereka jauh melangkah di dunia spiritual, tingkat bahaya juga akan semakin tinggi. Dan hal itu juga akan membuat mereka menjadi lebih kuat dan menempa kemampuan mereka. Akan tetapi, jalan mereka akan tetap diiringi dengan kesedihan dan kehilangan. Hal itu tidak bisa dipungkiri lagi. Seperti yang pernah Tori katakan, perjalanannya akan menempuh bahaya. Tori akan terus maju dan mengorbankan rekan-rekan yang mempercayainya. Rio telah mendapatkan kemampuan sejatinya. Kekuatan tersembunyinya telah bangkit. Dia ikhlas akan musibah yang menimpa ayahnya dan mengakui keberadaan lain di dalam dirinya. Kini, Rio bisa memiliki kemampuan Maras sang immortal dan akan menjadi bantuan yang sangat berguna bagi rombongan Tori di masa depan. Rio awalnya memang sangat kuat, tapi tidak memiliki kepercayaan diri, apalagi jika dirinya mulai dikalahkan. Tapi sekarang, Rio bukan lagi yang dulu. Dia telah mendapatkan jati dirinya sendiri dan tidak lagi memiliki dendam di hatinya. Keikhlasannya itu membuat jiwa di dalam dirinya menjadi tenang dan bisa memberikan kekuatannya secara maksimal. Rio, inikah kekuatanmu yang sebenarnya? Aku suka. Hehehe, ucap Krepa. Syukurlah kau bisa melawan dendammu sendiri, Mas Rio. Aku tahu dari awal kau menyimpan dendam yang begitu besar. Aku khawatir kau tenggelam dalam dendammu dan memicu iblis hati. Sekarang aku menjadi lebih tenang. Mas Rio, kami pasti membutuhkan bantuanmu, ucap Tori. Itu benar, kau adalah rekan hidup sematiku juga.
Tentu saja kami juga mempercayaimu Mas Rio, sahut Jaka. Ya, itu benar. Meskipun aku mengenalmu belum lama, tapi ayo kita bekerja sama untuk membantai para kaki tangan iblis jahanam itu, kata Bon. Mas Tori, Mas Jaka, Bang Bon, terima kasih. Aku sangat nyaman berada di antara kalian. Begitu juga dengan yang lain. Aku bersyukur memiliki teman sebaik kalian, balas Rio. Teman apanya Mas Rio? Kita lebih dari itu, kau tahu. Kemudian Jaka merangkul Rio. Lebih dari teman. Tori, apakah Jaka itu waras? Tanya Bon. Entahlah Pak Bon, jangan-jangan mereka... Bang Jaka, tolong agak menjauh. Kalian brengsek. Bukan itu yang aku maksud, bangsat kalian. Rio sudah seperti saudaraku sendiri, Jaka menegaskan. Tapi bukan itu yang aku dengar, benar kan Tori? Iya, aku juga mendengarnya Pak Bon. Hoi, bisik-bisik apa kalian, brengsek? Aku mendengarnya, aku normal tahu. Sialan kau kadal gurun. Kau juga, Malika, kecap busuk. Jahanam, siapa yang kau panggil Malika Jaka? Kau itu Malika. Kau jahanam bencong. Sudah cukup kalian. Aku rasa suasana sudah lebih baik. Jangan buat kegaduhan. Kalian berisik sekali, ucap Asura. Maaf penguasa Asura, rekan-rekanku membuat Anda tidak nyaman, balas Rio. Baiklah, bagaimana jika kita mencari yang lainnya? Berdiam diri di sini juga tidak baik. Kita harus segera bergerak. Kita sudah menunda waktu yang cukup lama. Kita tidak tahu bagaimana nantinya. Kita harus segera menemukan jantung dan hati iblis itu dan menghapus segel ini. Tunggu dulu. Aku tahu kalian sudah memiliki kemampuan yang cukup. Tapi jika kalian bertindak gegabah, konsekuensinya cukup berat. Jika kalian ingin pergi, maka aku secara pribadi akan mengetes kalian. Jika salah satu dari kalian mampu menggeserku beberapa inci saja, maka aku percaya kalian bisa pergi dengan aman di wilayah alam gerbang neraka ini, ucap Nuk mewakili Abimanyu. Raja Abimanyu berdiri tegak, senjata beratnya dihantamkan di tanah dan menimbulkan getaran yang hebat. Itu berlebihan Abimanyu. Apa mereka mampu menggoyahkan pertahananmu? Sekalipun aku dan Maras melakukannya, tidak akan bisa melakukan itu, ucap Asura. Asura belum selesai bicara, Bon tiba-tiba memukul Abimanyu. Tidak hanya bergeser, tapi Raja Abimanyu yang konon memiliki pertahanan yang kuat tidak bisa dihancurkan itu terdorong dengan mudahnya hanya dengan sekali pukulan Bon. Asura tidak bisa berkata apa-apa lagi. Abimanyu juga mengancungkan jempolnya bahwa dia telah mengakuinya. Nak, apa kau akan benar-benar pergi? Iya Mbah, kami akan mencari rekan-rekan kami, balas Tori. Sabar, Guntur Geni. Jika kalian ingin ikut dengan cucu kalian, maka pergilah. Terima kasih Tuan Abimanyu, tapi saya akan tetap di sini. Saya hanya akan menjadi beban cucuku. Pergilah nak, Mbah akan tetap di sini dan hati-hatilah, kata Mbah Sabar. Hamba juga akan tetap di sini Tuan Abimanyu. Seperti yang Pak Sabar katakan, kami sudah terlalu tua. Aku rasa kami hanya akan menghalangi langkah mereka, sahut Bakun. Itu tidak benar Bakun. Eyang Sabar, kalian adalah sosok yang hebat. Kami bisa seperti sekarang ini karena arahan dari Anda, sahut Jaka. Ya, Jaka benar. Rio, pergilah bersama mereka. Aku juga tidak akan menghalangi kalian. Aku akan tetap di sini sementara waktu. Jika ada apa-apa, aku tahu harus mencari kalian di mana. Baik Pak, Ayah, Krepa, ayo pergi. Sesah. Ini pasti akan menarik. Mereka akhirnya pergi dari wilayah tersebut dan mencari keberadaan rekan lainnya. Memang Rio sangat dibutuhkan karena Rio yang bisa melacak keberadaan rekan yang lainnya.
Mas Rio, apakah kau bisa melacak rekan-rekan kita yang lain? Aku bisa merasakan Mas Desta, tapi untuk yang lainnya aku sama sekali tidak bisa merasakannya, Mas Tori. Apakah lokasi yang lainnya sangat jauh, Mas Rio? Tanya Jaka. Tidak seperti itu, Mas Jaka. Selama mereka masih berada di dalam satu wilayah, mau sejauh apapun itu, aku masih bisa merasakannya. Aku rasa Hitu dan Ayah terlempar ke dunia yang lain. Begitu juga dengan naga hitam Canglong. Jelas Rio. Itu berarti saat kita memasuki portal, mereka terpisah ke wilayah lain selain dunia di gerbang neraka. Tapi aku rasa portal yang kita masuki adalah portal gerbang neraka seperti yang Nuk jelaskan. Itu hanyalah dugaan yang seharusnya memang terjadi, Tori. Tapi kita tidak tahu apakah portal itu memang portal gerbang neraka atau mungkin portal acak. Ya, sudahlah. Sekarang kita pergi ke lokasi Desta berada saja. Kita akan pikirkan lagi saat menemukan Desta. Semoga saja Desta baik-baik saja. Tanah kering hitam kecoklatan. Langit memerah dengan awan yang mendung seperti mau hujan. Sesekali kilatan petir menyambar menambah penerangan di mana mereka berjalan. Hei, tidak mungkin kita berjalan, bukan? Jaluka akan kesulitan jika membawa kita semua. Apa kalian punya tunggangan? Tokek atau apalah itu? Ucap Bon. Hehehe, ada-ada aja Bang Bon nih, balas Rio. Aku akan memanggil Uta kemari. Tunggu Jaka, jangan lewati jalur udara. Itu sangat berbahaya dan mencolok. Kita lewat daratan saja, pinta Tori. Baiklah, aku dan Bon akan naik Jaluka. Kau panggil Sabrani, balas Jaka. Sabrani tidak bisa ku panggil semauku. Lagi pula dia sekarang adalah penghuni gerbang surga. Tentunya dia tidak mungkin aku panggil kemari. Lalu kau mau naik apa, Tori? Jangan terkejut kalian. Gabon. Ada apa, Tuan? Kau mau menaiki Gabon? Kau kira dia bisa mengimbangi kecepatan Jaluka, Tori? Gabon, panggil anjing itu. Aku butuh tunggangan. Baik. Beros! Wah, jahanam. Kirik ini memiliki 3 kepala. Yang benar saja. Tori, kau... Ucap Bon terkejut. Kau, Tori, brengsek gila kau, Tori. Kau memiliki hewan spiritual seperti ini dan tidak mengatakan kepada kami, protes Jaka. Bukan. Beros adalah makhluk penjaga di alam buku jiwa. Dan hanya kepada Gabon dan Roka saja Beros mau mendengarkan. Sudahlah, ayo kita berangkat. Hehehe, ini mengesankan. Anjing berkepala 3, aku suka ini. Hehehe, ucap Rio. Roka ada tugas penting untuk menemani Sinta bersama Gamon dan juga beberapa klan Barba lainnya. Ini menyangkut tanggung jawab Sinta sebagai ratu dan misinya untuk kepentingan klan Peri dan juga negara Singa Terbang. Di alam buku jiwa juga bukan hanya negara Singa Terbang saja. Masih banyak klan-klan yang masih belum tergabung dan juga beberapa kerajaan lain seperti klan Zenoid dan beberapa lainnya. Tori sengaja tidak membereskan mereka karena terlalu damai juga bukanlah suatu bentuk negara yang sehat. Ditambah lagi, negara Singa Terbang diisi oleh para gila petarung. Kedamaian mutlak tentu bukan pilihan mereka. Dan satu hal lagi, buku jiwa memiliki luas tergantung sang pemilik. Karena Tori memiliki energi spiritual yang tidak terbatas, luas buku jiwa juga hampir sama dengan dunia yang sebenarnya. Banyak masalah tentunya dengan luasnya wilayah buku jiwa. Salah satunya adalah para sekte iblis. Cerita tentang sekte iblis akan diceritakan terpisah nantinya. Sementara itu di lokasi Desta berada, Raja Adiwangsa telah mengalahkan Giant Rock, yang mana dia mendapatkan wilayah tambang yang tentunya cukup besar. Jadi Desta dan lainnya tidak perlu melakukan duel untuk merebut wilayah lainnya. Aku Adiwangsa. Karena aku telah mengalahkannya, itu berarti wilayahnya akan menjadi wilayahku, bukan?
aku akan membawa rombonganku. Apakah ada yang keberatan? Ucap Adiwangsa. Tentu saja tidak. Duel ini dimenangkan oleh Tuan Adiwangsa. Lokasi tambang telah berpindah ke pemilikan. Ucap wasit atau pengamat duel. Tunggu, aku mau menantang. Untuk keadilan, aku menantang salah satu rombonganmu, kata Gugon mendekat. Aku tidak keberatan untuk melawanmu, tantang Adiwangsa. Peraturannya hanya sekali Anda bisa bertindak, Tuan Adiwangsa. Jadi Tuan Gugon hanya bisa menantang pengikut Anda yang lainnya. Baiklah, Basil. Tunggu, aku menantang anak muda itu, tegas Gugon. Hei, apa maksudmu? Tanya Adiwangsa. Aku bebas untuk menantang siapapun. Kemarilah bocah, tunjukkan kemampuanmu. Apakah kau hanya berlindung di kedua hewan buas ini? Ucap Gugon. Anda bisa menolak tantangan Tuan Gugon jika Anda mau. Nak, tidak perlu pedulikan makhluk itu, kata Mbah Basil. Hei, apa kau ketakutan bocah? Ternyata benar, kau hanyalah berlindung. Desta melompat dan tiba di tengah-tengah arena. Hei, coba katakan sekali lagi, kau bicara apa tadi? Apakah Anda menerima tantangan Tuan Gugon? Ucap Basil. Ya, aku terima tantangannya. Nak, jangan berlebihan. Ucap Adiwangsa meninggalkan arena. Apa-apaan singa putih itu? Serius, dia tidak ingin mencegahku melawan bocah ini? Atau jangan-jangan bocah ini sama kuatnya dengan mereka? Itu tidak mungkin. Mereka pasti hanya berusaha untuk menggertakku, batin Gugon. Dimulai! Kemarilah bocah, dan seranglah aku dengan segenap kekuatanmu. Aku tidak akan menahan diri. Kau bisa mati tahu. Ucap Gugon. Oh, benarkah? Jika begitu, coba terima pukulanku. Niat Tingsun Ajiku Gomarageni. Gugon benar bahwa Adiwangsa dan Mbah Basil adalah lawan yang merepotkan. Kemampuan keduanya memang mencolok. Tapi jika itu Desta yang dulu, mungkin Gugon beruntung. Tapi Desta saat ini bahkan jauh lebih kuat dari kedua singa tersebut. Keputusan yang salah untuk menantang Desta. Desta maju dengan santai ke tengah arena. Para penonton sudah mulai mencibir bahwa Desta akan kalah dengan mengenaskan. Gugon adalah sosok yang sangat brutal dan kejam yang pernah melawannya, kecuali Jargratora mengalami nasib yang tragis sebelum akhirnya mati. Sementara itu, di tempat tertinggi di mana Jargratora berada. Singa putih itu sangat kuat. Dia bisa menjadi bawahan yang berguna. Bagaimana menurutmu, Kamer? Tentu yang mulia, tapi masih belum dipastikan tentang kesetiaannya. Mungkin perlu Anda tegaskan sendiri agar tidak terjadi hal yang merepotkan di masa mendatang yang mulia, balas Kamer. Untuk saat ini biarkan saja mereka bertindak semau mereka. Asalkan tidak melanggar peraturan yang ada. Tidak perlu berikan ketegasan. Perlakukan dia dengan baik. Akan lebih bagus jika membuatnya mengatakan sendiri kesetiaannya. Baik yang mulia, sesuai kehendak Anda. Sekarang kita lihat apakah manusia itu layak untuk dijadikan bawahan atau persembahan. Hehehe, menurut saya manusia itu tidak sesederhana itu yang mulia. Dia memang terlihat lemah, tapi saat saya menemukan mereka, manusia itu bertarung dengan hebat. Meskipun dilihat kemampuannya hanya biasa saja, tapi aku rasa manusia itu memiliki kemampuan tersembunyi juga. Tidak mungkin kedua singa itu mengikutinya begitu saja yang mulia. Oh, begitukah? Jika begitu, maka kita lihat Kamer. Desta sudah berada di tengah arena, berhadapan dengan Gugon. Gugon sempat melirik ke atas dan Jargratora mengangguk yang sepertinya mengizinkan melakukan apapun kepada Desta.
Entah kau itu bodoh atau bagaimana, tapi aku suka. Pada akhirnya kebebasanku ada di depan mataku. Aku Gugon. Aku tidak pernah menahan diri melawan siapapun, sekalipun lawanku lebih lemah dariku. Wah, aku sangat takut. Aku Desta, hanya butuh satu gerakan untuk mengalahkanmu, 2 gerakan untuk melumpuhkanmu, dan 3 gerakan akan membunuhmu. Kau benar-benar berani. Dimulai. Hehehe. Apa yang kau tertawakan? Akan aku tunjukkan sedikit kemampuanku. Gugon mengeluarkan energi spiritualnya yang cukup menekan. Tamat sudah bocah itu. Benar, tidak ada yang berani menyinggungnya, bahkan Rock sekalipun. Ini akan menjadi pertarungan yang singkat, ucap beberapa sosok yang ada di sana. Kenapa kau langsung diam? Kau mengerti sekarang? Mata Desta menyala biru. Dia tersenyum ringan dan langsung menerjang Gugon yang belum selesai mengucapkan katanya. Gugon langsung terkapar. Suasana menjadi hening. Bahkan Desta belum mengeluarkan ajian andalannya, tapi Gugon langsung terkapar. Gugon kembali bangkit. Seharusnya kau tetap tergeletak saja, ucap Desta. Sial, aku meremehkanmu. Jika begitu, jangan salahkan aku untuk 2. Sekali lagi Gugon ambruk. Dia bahkan tidak melihat Desta bergerak. Meskipun Desta tidak merapalkan ajian andalannya, semenjak dia menjadi master elemen api, tidak butuh mengaktifkan ajian Komarageni untuk mengeluarkan apinya. Gugon yang terkapar melihat ke atas dan melihat Jargatora memandangnya dengan tajam, yang menandakan bahwa dirinya akan dijadikan pengorbanan jika dirinya kalah. Sial! Apa aku salah perhitungan? Dia jelas-jelas lemah dariku. Tapi bagaimana aku bisa kalah? Apakah dia melakukan sebuah trik? Jika begitu, aku tidak boleh kalah, batin Gugon. Iya! Gugon mengerahkan seluruh kemampuannya, membuat area sekitar langsung berguncang. Gila, siapa bocah itu sebenarnya? Dia terlihat lemah, tapi bisa membuat Gugon seperti itu. Apa mungkin dia memiliki pusaka tersembunyi? Ya, itu bisa jadi, ucap beberapa sosok. Amitabha, Tuan Muda telah jauh berkembang sekali lagi. Tentu saja, Biksu Ataya. Bocah itu bukan lagi bocah yang lemah seperti dulu. Api komaranya sudah sempurna. Mungkin penguasa di sini sekalipun akan kesulitan melawannya. Balas Adiwangsa. Itu terlalu berlebihan, Adiwangsa. Kita tidak tahu seberapa kuat penguasa di tempat ini. Amitabha, cukup jangan membicarakan penguasa di sini. Kita dari awal sudah diperhatikan, Amitabha. Tidak tahu bagaimana Desta menjadi begitu kuat, atau memang lawannya yang lemah. Desta masih dengan santai dan berikan kesempatan kepada Gugon. Tapi serangan kali ini mungkin Desta bisa membunuhnya. Hehehe, kau tidak kapok ya? Seharusnya kau pura-pura saja terkapar. Kali ini aku tidak akan membuatmu mudah. Lihat Tingsun Ajiku Komarageni. Api surgawi berkobar. Meskipun itu hanya ajian tingkat dasar, karena Desta sudah sering melakukannya, kemampuan Komarageni menjadi lebih tajam dan mengerikan. Tidak seperti ajian dasar pada umumnya. Apinya menjadi lebih padat dan seperti mahma yang berkobar di lengan Desta. Iya!
Gugon langsung melancarkan serangan terkuatnya. Dia menyadari jika dia kalah, dia akan dihukum dan dijadikan persembahan. Gugon pernah menyerap inti pengorbanan dari manusia, yang mana jika Gugon dipersembahkan, mungkin apa yang dia serap akan kembali keluar. Maaf, kali ini aku tidak bisa kendalikan seranganku. Ya! Gugon yang melompat menerjang Desta menjadi sasaran empuk. Dengan mudahnya Desta menghantamkan ajian komara geninya dan membuat lubang besar di perutnya dan langsung terbakar habis. Sosok kuat muncul dan memadamkan api yang membakar Gugon. Hebat, hebat sekali. Kau manusia pertama yang membuatku tertarik. Aku adalah penguasa di wilayah ini dan juga ratusan wilayah lainnya. Jadilah bawahanku, maka kau akan mendapatkan wilayah yang lebih besar daripada sekedar tambang di sini, ucap Jargatora. Desta menengok ke arah Mbah Basil, kemudian Mbah Basil dan lainnya datang menghampiri. Salam penguasa Jargatora. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda, Amitabha. Hahaha, kalian juga sepertinya lumayan. Baiklah, kalian adalah pengikut anak ini bukan? Kalian juga bisa menjadi bawahanku. Bantu manusia ini mengelola wilayah yang akan aku berikan padanya. Kami. Terima kasih penguasa Jargatora. Kebaikan Anda akan kami ingat dan mandat Anda akan kami jalankan. Mbah Basil langsung memotong ucapan Adiwangsa. Mengetahui Biksu Ataya dan Mbah Basil sepertinya terpaksa tunduk, Adiwangsa tidak punya pilihan lain. Terima kasih penguasa Jargatora. Aku Adiwangsa juga akan mematuhi perintah Anda. Beribu-ribu terima kasih saya ucapkan, ucap Adiwangsa. Bah, kenapa kita harus tunduk padanya? Ucap Desta dalam percakapan pikiran. Lakukan saja nak. Sosok ini tidak bisa kita kalahkan sekarang. Jika kita membuat masalah, konsekuensinya akan berat. Kita berada di wilayahnya. Ikuti saja dulu permintaannya, balas Mbak Basil. Aku Desta, sungguh tersanjung dipuji begitu berlebihan dari Anda. Tentu saja saya menerima tawaran Anda. Kebaikan Anda ini adalah penawaran yang sangat langka. Anda sungguh bermurah hati, Tuan Penguasa. Desta memainkan kata-katanya. Aku suka dengan kalian. Selain kalian kuat, kalian juga begitu santun. Baiklah, mulai sekarang kalian akan menempati wilayah Gugon. Wilayah ini ada di seberang wilayah Kamer. Kalian akan diantar oleh Kamer nantinya. Tuhan Penguasa, jangan lakukan ini kepadaku. Aku masih bisa menembusnya. Asalkan tolong jangan jadikan aku pengorbanan, ucap Gugon. Lirikan Jargatora langsung membuat Gugon kesakitan. Yang dilakukan Jargatora adalah serangan jiwa. Bawa Gugon ke tempat persembahan. Siapa duka? Balas pengawal Jargatora. Tolong, jangan lakukan ini padaku. Tolong! Teriak Gugon. Baiklah, sekarang kalian bisa meninggalkan wilayah ini. Kamer. Iya, yang mulia. Antarkan mereka ke wilayah baru mereka. Aku rasa sudah cukup. Aku menantikan pekerjaan bagus kalian. Apa yang akan kalian lakukan nanti, Kamer akan menjelaskan semuanya. Terima kasih Tuan Penguasa, balas Desta. Jargatora kemudian pergi. Hehehe, sudah kuduga kalian memang luar biasa. Ayo ikut aku akan menunjukkan wilayah kalian. Hehehe, ucap Kamer. Sementara itu di lokasi Tori dan lainnya berada. Mas Tori, sepertinya Bang Desta dan lainnya mulai bergerak, ucap Rio. Hentikan
Beros, Gamon. Baiklah, Beros, berhenti. Ada apa, Tori? Tanya Jaka berhenti dan menghampirinya. Kita dengarkan apa yang akan Rio sampaikan, balas Tori. Bang Desta sekarang bergerak ke arah utara, tapi kawasan itu jika kita juga bergerak mengikuti arahnya, kita akan melewati wilayah Miraj. Apakah kita akan tetap lanjut? Kata Rio. Jika melewatinya saja, aku rasa tidak masalah. Tapi jika bertemu dengan Miraj, aku rasa akan merepotkan. Mara sendiri kesulitan melawannya. Bagaimana menurutmu, Jaka? Pak Bon? Tanya Tori. Mungkin Miraj itu kuat, Tori. Tapi kita tidaklah lemah. Kita terobos saja, Tori. Balas Jaka. Hei, ini bukan persoalan kuat atau tidak tahu. Mungkin jika kita harus melewati wilayahnya, kita tidak perlu bertarung. Aku paling benci jika harus berhadapan, itu berkaitan dengan para jahanam iblis itu, sahut Bon. Apakah kau takut, Bon? Siapa yang takut jahanam? Aku tahu kau itu sama-sama gila seperti Tori Jaka. Aku tidak mau ikut-ikutan menjadi gila seperti kalian. Tenanglah Pak Bon, kita akan menghindari pertarungan sebisa mungkin. Prioritas kita saat ini menemukan Desta. Ayo, pergi saja jika begitu. Gabon. Beros, ke arah sana. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sekalipun mereka ingin menghindari pertarungan, hal itu tidak akan pernah bisa mereka hindari. Kini mereka ada di alam gerbang neraka, tempat yang penuh keburukan dan ketidakpastian. Hal ini akan membuat langkah mereka tidak semulus yang mereka harapkan. Tuan Muda, aku mencium adanya pergerakan sosok yang tidak dikenal. Mereka ada banyak dan sedang mengikuti kita, Tuan Muda, ucap Jaluka. Tidak usah pedulikan itu, Jalu. Tetaplah melaju. Selama mereka tidak mempersulit kita, biarkan saja. Baru saja tadi aku pikirkan, sudah terjadi saja. Sepertinya kau dan Tori memang pembawa sial, celetuk Bon. Apa yang kau harapkan saat tiba di sini, Bon? Tidak ada yang aman di tempat seperti ini. Kenapa kau ikut jika kau takut? Jahanam, siapa yang takut Jaka? Aku hanya mengeluh. Jika terjadi pertarungan, akulah yang menjadi samsak tahu. Itu karena kau memiliki kondisi istimewa, jiwa arang super, Bon. Semakin sering kau mendapatkan serangan, kau akan semakin kuat. Jiwa arang super, nama yang aneh, tapi kemampuannya tidak diragukan lagi, Tuan Muda. Hei Jalu, jangan ikut-ikutan jahanam ini. Jiwa arang super apanya? Jahanam, ini adalah jiwa besi, pertahanan absolut. Maaf Tuan Bon, ternyata begitu. Tapi Anda memang keras dan kuat, balas Jalu. Kenapa lagi Bang Bon itu, Mas Tori? Tanya Rio. Biasalah, Jaka dan Bon itu tidak bisa diam. Ada saja yang membuat mereka bertingkah, balas Tori. Penguasa, Beros merasakan kehadiran asing. Mereka sudah mulai mengikuti kita, dan juga sepertinya kita akan dihadang di depan sana, Tuan, ucap Gabon. Terus lanjutkan, Gabon. Terjang saja jika ada yang menghadang. Baik, penguasa. Tori sama. Oh, Anko, kau sudah kembali. Tori sebelumnya perintahkan Anko untuk memata-matai sekitarnya. Meskipun Anko tidak sehebat klan Zen, tapi Anko lebih pandai bersembunyi dibandingkan anggota klan Zen. Apa yang kau dapatkan, Anko? Tori sama, aku menemukan rekan Anda yang bernama Desta. Gabon, berhenti. Siap, Beros, berhenti. Jaluka yang berada di belakang Beros juga ikut berhenti. Katakan, Anko, apakah jalur yang kita tuju adalah lokasi Desta? Benar Tori sama, tapi sekarang kita telah terkepung. Maaf, ini karena kesalahan saya. Sekarang Anko tiba-tiba ambruk. Anko, kau terluka.
Siapa yang berani melakukan ini padamu? Istirahatlah, Anko. Tori langsung memasukkan Anko ke dalam buku jiwa. Setelah itu, para makhluk aneh mulai berdatangan. Ada tikus di sini. Sepertinya tikus yang sebelumnya juga mengarah ke sini. Apakah mereka rombongannya? Kebetulan. Ucap sosok mengerikan dengan tubuh besar mengendarai lembu. Sosok makhluk besar dan terlihat kuat datang. Gemuruh suara langkah membuat wilayah sekitar berguncang. Beros menggeram waspada dan sepertinya nyalinya juga ciut akan kemunculan sosok tersebut. Sosok itu tidak lain adalah Bardira, salah satu penguasa yang konon memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Abimanyu. Apakah Bardira yang telah melukai Anko? Jika itu benar, maka bersiaplah dirinya menerima kemurkaan Tori. Selesai. Wah, akhirnya Tori dan lainnya sudah mulai melakukan penelusuran nih. Tujuannya adalah mencari Desta. Tapi sayangnya, pergerakan mereka akan terhenti di sana. Karena di mana mereka berdiri saat itu akan menjadi tempat pertarungan yang besar antara penguasa. Pasti akan seru sekali ini. Terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.